Shalom, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Tiwi hari U sub tema 3. Kita akan membahas bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kekayaan laut itu yang mau kita pahami sebagai negara maritim. Dan kita tahu pasti pernah mendengar lagunya Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, nenek moyang kita pada masa dulu melakukan kegiatan perdagangan mereka itu di laut. Jadi kalau mau berinteraksi atau mau menjual barang-barangnya, mereka menggunakan kapal yang besar dan mereka bisa menerjang ombak yang besar dan bisa melaluinya. Jadi ombak itu di kapal itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Nah, kita pahami satu persatu ya, bagaimana pengaruh kondisi geografisnya tadi yang sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi masyarakat Indonesia. Berikut penjelasannya dari Miss. Tetap semangat untuk mendengarkannya. Sebelum Miss menjelaskan bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut sehingga kita semakin semangat menjadi orang-orang yang tinggal di Indonesia yang memiliki kekayaan perairan yang sangat luas. Semangat ya, kita nyanyikan. Yuk! Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ayo kita mulai belajar. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi kita itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Kita banyak sekali pelabuhan karena negara kita adalah negara kepulauan. Kira-kira pelabuhan apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, ada juga bandara. Bandara apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan atau bandar udara itu tempat pemberhentian pesawat terbang. Aku pernah ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain pelabuhan dan bandara, ada juga kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temukan di Indonesia. Kawasan industri utama adalah pabrik. Kawasan industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, pabrik besi Bajak Krakatau Steel di Cilegon. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Wow, gizi geografis tersebut sangat berpengaruh kepada kehidupan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, kehidupan budaya masyarakat, bahkan kehidupan transportasi masyarakat di Indonesia. Kita pelajari satu persatu ya, bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Luas perairan di Indonesia
berpengaruh pada mata pencarian warga, khususnya warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai karena sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini gambar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Apa saja ya mata pencarian mereka? Mata pencarian masyarakat di sekitar perairan seperti nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Perhatikan peta, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi, dari belahan benua dan negara-negara lain pasti melewati Indonesia, misalnya dari Australia, benua Asia, benua Eropa, dan benua Amerika melewati Indonesia dalam melakukan perdagangan dan pastinya akan melakukan interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakatnya? Apalagi dengan adanya negara-negara yang datang mengunjungi Indonesia. Pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar sehingga memperkaya keragaman budaya. Ketiga, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial masyarakatnya. 1. Hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Terkadang budaya kita mulai tertinggal karena masuk budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Misalnya lagu tradisional kita mulai hilang nih dan digantikan dengan lagu barat-barat. Pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Masyarakatnya terdiri atas ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman. Contohnya keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dan kekayaan budaya masyarakat tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia. Bagaimana ya pengaruh negara maritim terhadap budaya yang begitu banyak di Indonesia? 1. Mudah terpengaruhnya budaya asing, sehingga budaya asli hilang atau luntur. 2. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Jadi kita mulai terkenal akibat kekayaan pariwisata yang banyak. 3. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh dari luar. Berikutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Pengaruh negara maritim terhadap transportasi. 1. Dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun. Yang kedua, terdapat beragam model transportasi, baik yang darat, laut, dan udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja, seperti lebih berfokus di Pulau Jawa, sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan wilayah yang jauh seperti Papua. Tapi sekarang Bapak Jokowi sudah memperbaiki banyak jalan-jalan raya ya. Maka itu untuk menjadi pendukung transportasi. Yang berikutnya, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga pulau lain. Nah, setelah kita mengetahui potensi kekayaan perairan di Indonesia, semoga membuat kita semakin bersyukur atas kebaikan Tuhan, bukan menjadikan kita tercerai-berai.
karena kita adalah satu wilayah dari Sabang sampai Merauke di wilayah Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke tugas praktek kita. Tugas praktek kita seperti yang sudah dijelaskan di modul adalah kamu memvideokan dirimu lengkap dengan pakaian seragam sekolahmu. Tunjukkan kamu begitu sangat bersemangat dengan seragam sekolah pastinya. Di dalam video itu kamu memvideokan dirimu menyanyikan lagu Lihat Negeriku dengan nada Lihat Kebunku. Nah, ini adalah di dalam video ini sudah Miss berikan liriknya dan juga nanti akan Miss berikan juga nada Lihat Kebunku. Jadi kalian sesuaikan lalu kalian rekamlah diri kalian menyanyikan bahkan memperagakan dengan cara-cara yang unik menjadi nilai yang spesial bagi Miss. Oke? Ya, Miss tunggu ya. Jadi kalian kirim videonya ke WA Miss. Berikut ini contoh lagunya versi buatan lagu yang Miss nyanyikan. Selamat mendengar. Lihat negeriku penuh dengan pulau, ada Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan dekat Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, serta Papua. Lihat paling utara ada Pulau W, lihat paling selatan ada Pulau Rote, lihat paling barat ada kota Sabang, lihat paling timur kota Merauke.